Selamat datang bertemu kembali dalam pembahasan atau bahan kajian akuntansi. Nama saya Ferry Laurentius dari Studi Akuntansi. Kali ini kita membahas tentang pemrosesan transaksi berbasis komputer atau electronic data processing. Nah, ketika kita berbicara tentang pemrosesan transaksi, rangka pikirnya adalah input, proses, output, karena dalam rangka sistem informasi. Ketika kita menginput melalui electronic data processing, ada dua cara, yaitu secara online atau secara offline. Pemrosesannya juga ada secara batch atau tumpukan atau online dan real time. Kemudian, kalau entry data secara offline, ini artinya alat entry atau alat pemasukan data tidak terkoneksi ke komputer. Nah, misalnya ini tumpukan dokumen, tapi dikelompokkan sejenis menggunakan alat input yang tidak terkoneksi langsung ke komputer, misalnya optical character reader atau optical mark reader. Kemudian ada lagi yang memasukkan data secara online. Kenapa dikatakan online? Karena dia langsung terkoneksi ke komputer. Data langsung dimasukkan ketika terjadi. Misalnya ini ya, melalui mouse atau keyboard atau ini alat pembaca karakter, itu yang biasa di pasar swalayan. Dan kemudian ini kalau di ATM ini juga kita memasukkan alat pembaca kartu. Nah, karakteristiknya itu ada beberapa. Ketika Anda mengentri data secara online, bisa tanpa ada dokumen sumber, tanpa dokumen sumber. Lain ada dokumennya ya. Kemudian pihak luar bisa langsung menginput transaksi. Yang dimaksud dengan pihak luar di luar entitas. Kemudian menangkap data dari lokasi jauh. Kemudian input data menggunakan sumber data otomatis, misalnya barcode. Nah, kemudian dalam beberapa kasus, data transaksi tidak perlu dicatat dalam dokumen sumber. Jadi langsung, misalnya kalau Anda ke swalayan itu tidak ada dokumennya, itu langsung pembelian langsung scan gitu ya. Kemudian kalau di perusahaan ada yang disebut dengan dokumen balikan atau turnaround dokumen, yaitu dokumen yang disiapkan perusahaan dan dikembalikan oleh pihak eksternal dan digunakan sebagai input langsung ke sistem komputer. Nah, turnaround dokumen misalnya dalam transaksi penjualan, di mana terdapat bagian dari faktur penjualan yang harus dikembalikan oleh pelanggan ketika membayar tagihan. Nah, sobekan faktur inilah yang digunakan sebagai input dalam mencatat penerimaan kas. Misalnya kita lihat contohnya ini. Di bagian atas ada yang dikoyakan ketika dia membayar dan itu dikembalikan. Inilah yang disebut turnaround, dokumen balikan. Inilah yang dipakai. Biasanya kalau dia menggunakan barcode atau kris itu tinggal dipindai aja langsung masuk datanya. Di turnaround dokumen. Tanpa ada lagi dokumen bukti penerimaan kas, dia langsung bisa input. Kemudian manfaatnya, ini masalah efisiensi ya, kehematan juga, dan produktivitas. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada sistem batch, ini turnaround dokumen tadi ya, pada sistem batch lebih murah. Saya ulangi, input transaksi secara offline menawarkan dua manfaat. Hemat, ini pasti ya. Kalau kita menggunakan input transaksi secara offline, lebih hemat dan lebih produktif. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada sistem batch lebih murah daripada yang digunakan untuk pendekatan. Pendekatan pemasukan data secara online menawarkan ketepatan waktu, fleksibilitas, dan kesederhanaan. Kemudian, itu bidang manfaatnya. Nah, ketika kita tadi input ya, sekarang proses. Pemrosesan data itu ada batch processing. Nah, pemrosesan data batch atau tumpuk ya, batch processing, tumpuk, melibatkan pemrosesan data dalam kelompok atau kumpulan transaksi serupa pada interval periodik. Digunakan saat aktivitas transaksi rendah atau periodik. Jadi dikelompokkan dulu dokumen-dokumennya ya. Makanya dikatakan kelompok transaksi serupa. Kemudian nanti kapan pemrosesannya? Misalnya seminggu sekali atau 2 hari sekali gitu ya. Jadi di dokumennya ditumpuk dulu. Jadi ini lebih hemat waktu ya, fleksibilitas. Nah, ada yang real time atau online processing. Ini beda. Namanya juga real time, tepat waktu. Terdiri dari pemrosesan setiap transaksi saat muncul dan ditangkap. Jadi pemrosesan real time
ketika dia pemasukan datanya tadi secara langsung diproses, ya. Pemrosesan setiap transaksi saat muncul dan ditangkap. Ini metode pemrosesan batch ya. Input transaksi menggunakan OMR, Optical Mark Reader, atau bisa saja menggunakan eh, alat pembaca kartu ATM. Kemudian bisa saja jadi pemasukan input transaksi secara online, tapi pemrosesannya melalui batch, disimpan di file transaksi sampai waktu tertentu, arsip induk dimutakhirkan, diproses. Jadi disimpan dulu. Jadi transaksi itu tidak langsung diproses, disimpan dulu untuk dievaluasi. Kemudian penyimpanan file transaksi dilakukan suatu data ditangkap secara offline atau online. Jadi pemrosesan batch ini bisa input transaksinya secara online atau offline. Nah, ini contoh kalau pemrosesan transaksinya ini secara offline, ini secara online. Nah, ketika kedua input ini nanti tidak langsung diproses, ya. Disimpan dulu untuk diperiksa atau dievaluasi sebelum diproses. Ini mengurangi kesalahan-kesalahan pemrosesan ya. Pemrosesan dapat dilakukan pada mode background. Pemrosesan dilakukan hanya ketika dibutuhkan, memiliki jejak audit, tapi kelemahannya apa? File master hanya sama saat pemrosesan terakhir dijalankan, dan jika transaksi di batch sebelum entry, kesalahan apapun dalam data transaksi tidak dapat diperbaiki pada saat entry. Kemudian, contohnya, faktur penjualan, nomor, nama pelanggan, jenis, nama barang, harga, dan lain-lain di-input, kemudian di-save, nanti nama filenya itu adalah file transaksi penjualan. Nah, apabila mencapai jumlah transaksi tertentu atau waktu tertentu, dia ditumpuk dulu, belum diproses. Nah, ketika sudah sampai jumlah tertentu atau waktu tertentu, dia diproses. Kemudian diposting ke akun-akun ibu besar, kartu pelanggan, kartu sediaan, kemudian nanti dia namanya RCB. Ini sama dengan kalau Anda secara manual pemrosesan transaksi menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah sistem transaksi berbasis batch ya. Yang diposting itu bukan satu-satu transaksi, tetapi batch-nya. Totalnya itu yang diposting ke buku besar. Itulah sistem pemrosesan batch contohnya ya. Ada lagi metode pemrosesan real time online. Ya, input transaksi secara online. Kalau pemrosesan real time tidak mungkin input transaksinya secara offline. Ya, input transaksinya pasti menggunakan metode online. Kemudian langsung diproses real time. Setiap transaksi yang dimasukkan langsung diproses. Dan ini sekarang bisa Anda lihat, misalnya kalau Anda ke ATM itu atau swalayan itu ada biasanya pemrosesannya real time. Data dari setiap transaksi dimasukkan melalui perangkat online dan diposting secara langsung dan segera ke catatan yang terpengaruh dalam satu atau lebih file induk. Keunggulannya arsip induk mencerminkan transaksi terkini, kesalahan-kesalahan dapat diketahui segera setelah transaksi diinput. Tapi kalau tadi batch, kesalahan-kesalahan itu karena ada jeda waktunya, itu tidak dapat langsung diketahui dan langsung diperbaiki pada saat transaksi di. Keunggulannya lebih rumit dan lebih mahal dibandingkan sistem batch, lebih susah untuk diaudit, kontrol dan prosedur pencadangan lebih rumit untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dan kesalahan manusia. Untuk yang nomor dua sebenarnya lebih susah untuk diaudit, sebenarnya tidak lagi ya, karena juga sekarang sudah ada sistem audit yang ADP dia ya. Itu masih bisa. Bukan keunggulan sebenarnya, kelemahan maksudnya. Ini maaf, ini bukan keunggulan tapi kelemahan. Kelemahan bukan. Dua kelemahan.
kelemahan yang nomor 2 ini bisa juga sekarang sudah bisa diatasi ya, lebih susah untuk diaudit. Kita sudah menggunakan, audit sistem berbasis elektronik. Demikianlah pemrosesan transaksi ya, pemrosesan transaksi berbasis elektronik data processing itu ada inputnya baik secara online maupun secara offline, sedangkan pemrosesannya ada secara batch dan secara online. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana saat ini transaksi diproses dalam sistem data elektronik. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa untuk lebih informasi, terutama terkait dengan pemrosesan transaksi.